Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. Yang akan dimasukkan Allah ke dalam jiwa kita, atau dengan bahasa lain, mugi-mugi
kula panjenengan sedaya angsal malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Insyaallah mulai maghrib dalu kita laksanakan qiyamul lail. Masjidnya insyaallah dibuka jam 1, jam setunggal ya. Pun mriki jam 12. Jam 12 wis budal nang masjid. Jam setunggal mawon kan insyaallah setengah kali maupun jam kali kegiatan dimulai. Insyaallah maghrib berakhir jam 3. Seperti biasanya. Para jamaah kalau ini kula panjenengan sedaya sampun membahas 10 hari kedua di bulan Ramadan itu. Masih membahas hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa bulan Ramadan wa huwa syahrul awwalur rahmah. Bulan Ramadan itu 10 hari pertama dikatakan penuh dengan rahmatnya Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan 10 hari keduanya itu penuh dengan ampunan saking Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Kula panjenengan sedaya sapunika sampun wonten titik 20 hari pada 2 bulan puasa tahun ini. Insyaallah sampun angsal 20 puasa ini, sehingga mulai mangke dalu atau sak menika sampun masuk tanggal selikur. Berarti kula panjenengan sedaya sampun masuk tahapan ketiga pada bulan Ramadan. Masuk di proses ketiga di dalam bulan Ramadan. Yang di dalam tahapan ketiga itu dikatakan Rasulullah wa akhiruhu itqun minan nar. Di 10 hari terakhir inilah dikatakan kula panjenengan sedaya angsal pitulunge Gusti Allah inggih menika itqun minan nar. Pertolongan, pembebasan dari api neraka. Baik api neraka itu di saat kita kula panjenengan sedaya tasih gesang wonten donya niki, napa api neraka saat mangke kula panjenengan sedaya sampun wangsul wonten ngarsane Gusti Allah. Artinya misalnya kula panjenengan sedaya mendapatkan pembebasan dari api neraka di dunia ini dalam kehidupan kula panjenengan sedaya tasih gesang menika, berarti kula panjenengan sedaya dijauhkan dari permasalahan-permasalahan atau masalah-masalah atau musibah-musibah. Hidup kula panjenengan sedaya penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Nah, ini mangke keterangannya sekitar itqun minan nar. Para jamaah, kalau ini kula panjenengan sedaya sampun membahas 10 hari pertama, 10 hari kedua, yang intinya di 10 hari pertama kalau ini niki kula balen-baleni supaya apal ya. Mungkin tahun ini belum sukses meraih itqun minan nar. Mungkin tahun ini belum sukses angsal Lailatul Qadar. Kula panjenengan sedaya monggo nyuwun dumateng Allah menawi saged tahun ini sukses mencapai tahapan Lailatul Qadar. Misalnya mboten sukses mencapai Lailatul Qadar, monggo nyuwun dumateng Allah kula panjenengan sedaya supaya menangi wulan poso tahun ngarep. Ya, mugi-mugi ngoten. Sehingga pelajaran-pelajaran yang kita pelajari saat ini bisa kita terapkan di puasa tahun depan. Paling tidak kula panjenengan sedaya tahun ini semerap apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan pun apa mau. Ya, 10 hari pertama kalau ini dikatakan masa takoli. Kula panjenengan sedaya harus ngecek, ngoreksi poso kula panjenengan sedaya niki awak iki sifat eleke apa ae. Nah, sifat elek iku mang selanjutnya harus kita kurangi atau kalau bisa dihilangkan semua. Nah,
Setelah kita membersihkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut, maka di 10 hari kedua kula panjenengan sedaya berlatih untuk tahalli, untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kula panjenengan sedaya. Di tahap 10 hari kedua kalau wingi kula panjenengan sedaya silakan memilih 99 sifat Allah itu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kula wingi sampun kula sampaikan sebuah hadis yang disampaikan Kanjeng Nabi tentang orang-orang yang tergolong ahli surga. Jadi surga harus kita bangun, kita berlatih membangun surga ini di tahapan 10 hari kedua. Monggo diteliti. Kalau wingi kula mencontohkan untuk membangun surga kita itu bisa menerapkan sifat Allah Ar-Rahman. Kita menerapkan sifat welas asih terhadap siapapun, terhadap alam ini, terhadap siapapun kita menerapkan welas asih, dan itu harus kita lakukan istiqomah sampai kita dipanggil Allah. Di tahapan ini kita telah mempunyai kemampuan pengendalian diri. Di 10 hari kedua harusnya targetnya, goal kita, targetnya itu kula panjenengan sedaya sudah mempunyai kemampuan pengendalian diri. Iso ngendhalekno awake. Mengapa begitu? Karena kula panjenengan sedaya di 10 hari kedua ini harus sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu nggak oleh dituruti kalau ini. Sifat-sifat elek dibuai. Ya, hawa nafsu dikendalikan. Kita sudah berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu secara fisik. Nah, keterangan kalau ini. Sehingga di 10 hari kedua atau di akhir 10 hari kedua di tanggal 20 ini, hari ini, kula panjenengan sedaya mestine sudah mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Noto awake, noto lakune dengan menyadari bahwa Allah selalu memperhatikan kula panjenengan sedaya. Allah itu selalu melihat semua gerak-gerik kita. Bahkan gerak hati kita itu terpantau, dilihat oleh Allah. Itu harus kita sadari. Maka di 10 hari kedua ini kita harus sudah bisa seperti itu, ya. Sudah bisa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Gusti Allah itu selalu memperhatikan kita. Nah, pengendalian diri kita di sini yang dimaksudkan adalah pengendalian diri untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau di 10 hari pertama kalau wingi kula panjenengan sudah mbuwaki sifat-sifat sing elek, di 10 hari kedua ini panjenengan menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, dan jangan sampai kula panjenengan sedaya melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Ngoten. Aja sampai awak iki nglakoni perbuatan-perbuatan sing gak apik maneh. Kemarin sudah kita latih seperti itu. Dan dampak yang menyertainya, kalau kula panjenengan sedaya sudah bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, otomatis dampak tidak baik itu tidak akan muncul. Monggo dikoreksi awak niki. Kira-kira sudah mampukah kula panjenengan sedaya mengendalikan awake aja sampai nglakoni perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, di 10 hari kedua, di akhir fase 10 hari kedua, kula panjenengan sedaya harus mampu ngontrol pikirane. Ya, pikirannya gak oleh mikir hal-hal yang tidak baik. Pikirannya gak oleh mikir perbuatan-perbuatan yang negatif, perbuatan-perbuatan sing gak bener. Maka kula panjenengan sedaya harus mikirnya kudu sing apik-apik. Jangan sampai mikir hal-hal yang tidak baik, karena pikiran kita itu nanti akan muncul menjadi perbuatan. Jenengan mikir elek, walaupun mikir dia gak ketok wong asli. Ya. Tetapi pikiran kita ini akan muncul menjadi suatu perbuatan. Atau ucapan kita. Kula panjenengan sedaya di akhir 10 hari terakhir di tanggal 20 harus bisa mengontrol ucapan. Ojo sampai baleni ngomong sing ngelarani kancane.
Ojo sampai ngomong sing elek-elek. Ojo sampai ngomong sing sifatnya ngedu kancane. Ayo ngomong sing api-api ae. Ayo ngomong sing menyebabkan perbuatan yang baik. Sehingga kula panjenengan sedaya juga harus mempunyai tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang penuh manfaat. Ayo perbuatan kula panjenengan sedaya iki iso ngekeki manfaat nang sapa wae. Baik ngekeki manfaat nang manungsa Islam apa gak Islam, atau memberikan manfaat terhadap makhluk yang lain. Kalau ini berupa tumbuhan, hewan, atau alam. Ya apa carane awak iki, lakune awak iki, kelakuane awak iki iso ngekeki manfaat wong. Ojo gawe gelane wong. Ojo gawe susahe wong. Ojo gawe nelongsone wong. Tapi bagaimana caranya kita, perbuatan kita ini memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan terhadap makhluk yang lain, atau dikatakan di sini mempunyai produktivitas yang tinggi. Setiap perbuatan panjenengan itu bermanfaat, sehingga nanti panjenengan dalam kehidupan bermasyarakat ini wajib ada, menungso sing wajib ono, kehadirannya diharapkan oleh yang lain. Ojo sampai kula panjenengan sedaya urip ning dunya iki dadi manusia yang haram. Ono gak dikehendaki oleh masyarakat. Wah, nek ono wong iki wis susah. Tetapi orang lain harus mengharapkan kehadiran kita di dalam masyarakat. Itu yang artinya kula panjenengan sedaya mempunyai produktivitas yang tinggi. Kita ciptakan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di 10 hari kedua terakhir ini kita senantiasa menciptakan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi makhluk yang lain. Monggo nanti dikoreksi awak. Wis ngono ta durung awak? Wis iso ngekeki manfaat nang makhluk liya apa enggak? Apa aku iki urip dadi bebane wong? Apa aku urip iki dadi nyusahno wong apa enggak? Mari kita balik, ya. Kita harus memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi kula niki ngekeki manfaat kepada orang lain tidak sama dengan Cak Kadis bagaimana memberikan manfaat pada orang lain, karena kemampuannya enggak sama, potensi dirinya tidak sama. Apa sing jenengan punya di dalam diri diupayakan kudu ngekeki manfaat orang lain. Ojo dadi wong sing menyebabkan mudarat kepada orang lain. Nah, ayo coba carane kula panjenengan terbiasa untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain atau kemanfaatan kepada makhluk yang lain. Nah, sehingga kita kalau sudah bisa mempunyai pengendalian diri kayak wow, menghindari perbuatan yang tidak baik, omongannya ya kudu sing apik, ya, pikirannya ya kudu sing apik, lakune ya kudu sing apik, memberikan manfaat pada makhluk yang lain. Kalau sudah seperti itu, kita mampu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kudu iso berbuat baik kanggo awake dhewe. Loh, masuk Pak enten wong tidak berbuat baik pada dirinya sendiri? Nggih kada. Umpama pakai sing berbuat baik, tidak berbuat baik pada dirinya sendiri itu bagaimana? Contoh sing gampang. Golek ilmu ngene iki kanggo sinten? Golek ilmu ngene ngaji niki. Kanggo awake dhewe supaya pengetahuan kita, pemahaman kita, urip kita lebih baik. Tapi akeh wong sing gak gelem belajar. Enak nduk omahe, tengok-tengok. Ya. Niki kan berarti tidak bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Betul. Wong berbuat baik untuk dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi berbuat baik untuk orang lain. Kita yang sudah mempunyai pengendalian diri juga harus bisa berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik untuk lingkungan, dan beramal soleh, gawe perbuatan sing apik dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah. Kula panjenengan sedaya berbuat baik
sepanjang hidup kita nanti. Ojo krono popo, ojo krono popo, tapi krono Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah sing ngatur urip jenengan. Kadang-kadang kula panjenengan sedaya itu berbuat baik karena kepingin sesuatu. Apik nang wong iku tak dikai, jangan. Itu salah. Ayo berbuat baik, bismillah. Krono Gusti Allah. Nanti Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Balik nang keterangan-keterangan sing wingi. Sapa wonge sing gawe apik sitok tak balekno 10 sampai 700 kebaikan. Niki janjine Gusti Allah. Sapa sing gawe apik siji membuat kebaikan hanya 1, katanya Allah tak balekno 10 sampai 700 kebaikan. Ini janji Allah, nggak mungkin nggak. Allah sing janji. Kalau jenengan berbuat baik, kepingin diwales uang, bisa jadi malah perbuatan baik jenengan tidak dibalas. Wong kadang-kadang sing luwih parah, awak iki niat apik, tapi wong iku menterjemahe gak apik lho, ngoten lho. Iku nek berharap nang wong. Ngoten. Seperti ngeten iki, Pak. Kula ngaji ngeten iki. Saya ndak punya pikiran, oh wong-wong kok nek wis ngrungokno ngaji iki, aku sing nyampekno mesti wong-wong paham. Ndak punya pikiran gitu. Sing penting tak sampekno. Masalah jenengan paham mboten paham niku urusane Gusti Allah. Ningali wadahe dhewe-dhewe. Kadang-kadang ngaji bolak-balik ini ya pancet ae jian kelakuane. Karena memang yang membuat panjenengan berhasil apa tidak itu jenengan dan Allah, bukan saya. Maka kalau saya tak ada no ngajiran wong-wong tak paham kelakuan itu apik, kecewa. Oh, karena semua itu panjenengan sing ubah dan ridhoe Gusti Allah. Jangan berharap pada manusia. Ojo kepingin dikai menungso, tapi kita harus niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Mau nggak saat niki diniati. Bismillah, aku kepingin tadi wong apik, aku kepingin ngekei kebaikan-kebaikan pada orang lain karena Allah. Wis kok Gusti Allah sing ngatur. Yang sering saya katakan, mbok balesane kok ngeneki awak dhewe saiki. Apa ngeneki anak turun? Lho ngoten lho ya. Misalnya balasannya Gusti Allah itu kok gak kena aku saiki, mungkin anakku bener sing oleh. Anakku kok gak oleh, mungkin putuku sing oleh. Ngoten, sampai turunanku sing oleh. Maka doa kita kan seperti itu, ya. Mudah-mudahan anak turun kita jadikan orang yang solihah. Nah, mungkin karena perbuatan kita ini dibalas Allah, nanti anak turun kita itu menjadi baik oleh kebaikannya yang kita lakukan. Mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah semata, yang semua itu terpadu dalam sebuah harmoni keseimbangan. Kalau manusia iso apik-apik, insya Allah kehidupan ini tentram, damai, sejahtera. Nah, inilah yang disebut keseimbangan. Nah, itulah yang disebut takwa. Iku loh hasilnya poso ya. Hasilnya poso itu la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu adalah mempunyai kemampuan mengendalikan dirinya. Omongane, pikirane, tinggal lakune kudu dikendhalekno sehingga kita bisa berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik untuk lingkungan. Yang semua itu kita ikhlaskan hanya karena Allah. Itu kalau kula panjenengan sedaya pun sakit ngoten itu berarti posone sukses. Nah, nanti panjenengan sakit ngukur. Poso Ramadan kuwi wis ndadekno aku wong sing takwa apa durung? Nah, posoku Ramadan iki apa aku wis iso mengendalikan diri saya atau enggak? Kalau panjenengan mari poso Ramadan kelakuane kok jek pancet, berarti posone gagal. Ini yang harus kita evaluasi. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan poso itu kudu didasari imanan waktu sahabat, didasari ilmu, keyakinan, dan kudu dievaluasi terus, kudu dikoreksi terus. Apa poso iki sukses? Wingi sukses atau enggak? Nah, seperti itu. Maka kalau kula panjenengan sedaya posone imanan waktu sahabat, ya katanya Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di sepuro dosa.
Seperti itu ya. Ini di 10 hari kedua. Kita yang telah sukses melalui 10 hari pertama dengan target, dengan goal mampu mengendalikan hawa nafsu, dan sukses di 10 hari kedua dengan menghiasi diri dengan sikap sifat Allah. Misalnya yang kita ambil adalah sifat Allah Ar-Rahman. Kula panjenengan sudah sukses mengendalikan nafsu, sukses buai perbuatan-perbuatan sing elek dan tidak baleni maneh, kemudian kita ganti perbuatan-perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, misalnya sifat welas asih. Berarti kalau panjenengan sedaya dikatakan sukses 10 hari pertama mengendalikan nafsu, sukses 10 hari kedua menghiasi diri dengan sifat-sifat Allah, maka kita dikatakan telah mampu memadukan, gabungno, gandengno kehendak jasmani dan kehendak rohani. Inilah targetnya di 10 hari kedua. Antara jasmani rohani, antara nafsu dan sifat ilahiyah ini seimbang. Jadi nafsu tidak bisa dimatikan, tetap ada, tetapi dikendalikan. Ya sifat ilahiyah ini ya yang kita nanti munculkan. Sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita ini kita munculkan. Nah, kemarin sudah kita katakan lampu, ya, ibaratnya lampu, ruh suci kita, lampu sing jero toples iki isok sinare sampai njaba mempengaruhi perilaku kita nek toplesnya bersih. Ruh di dalam diri kita yang baik, yang mencerminkan sifat-sifat yang baik, ini akan mempengaruhi kelakuan kula panjenengan sedaya nek jiwae gak terhalang sifat-sifat sing elek. Sifat elek kudu dibuang. Kalau sifat elek ini sudah terbuang, maka sinar dari ruh suci kita ini nanti akan keluar dan mempengaruhi perilaku kita, sehingga perilaku kita menjadi baik. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, berarti kula panjenengan sedaya dikatakan sudah bisa memadukan antara kehendak jasmani dan antara kehendak rohani. Terus bagaimana? Bila kesuksesan kita dalam memadukan kehendak jasmani dan rohani itu terus kita lakukan secara sadar, kita sadar terus begitu, ya, sifat elek kudu diilangi, ayo gawe sing apik, terus pikiran kula panjenengan ngoten. Itu dilakukan karena kita menyadari, kita eling bahwa Gusti Allah, bahwa menyadari kehadiran Allah di dalam setiap langkah kita. Kula panjenengan sedaya iku selalu eling nek Gusti Allah itu selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita, selalu mendidik kita, selalu mengarahkan kita. Sadar, mindfulness. Nah, bahwa Allah itu selalu bersama kita. Allah itu dekat dengan kita, tidak jauh. Setiap langkah kita ikhlas karena Allah tadi, dan terus menerus itu kita lakukan istiqomah. Bila kesadaran seperti itu, ya, kita lakukan dengan ikhlas terus menerus, maka hal itu akan berbekas di dalam jiwa kita. Sifat elek, debu-debu kotoran sing nutupi toples nang dibersihani terus. Lah itu harus dibersihani terus. Gak setahun pisan bersihani konco ini, bersihani toples sih gak setahun pisan, tapi setiap hari dibersihkan. Itu artinya kula panjenengan sedaya melakukan secara sadar untuk membersihkan diri. Sehingga kalau toples ini dibersihkan terus, akhirnya toples itu sampai kinclong kocone, bersih, maka sinar yang ada di dalam lampu itu akan memancar keluar. Itu akan membekas dalam diri kita. Jadi kalau ini kula sebutaken, amalan itu kudu terus dilakoni. Maka ahli thariqah itu biasanya sama kiai mursyidnya dikasihkan amalan harus dilakukan sekian ratus, sekian ribu. Tek apa? Tek terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ini tanpa berpikir akan melakukan. Itu targetnya ngoten. Sifat-sifat api ini kudu terus dilakukan secara istiqomah. Pengendalian diri itu harus selalu dilakukan secara istiqomah, sehingga nanti kula panjenengan terbiasa. Latihan naik sepeda, itu kan kaitan dilatih terus, tiba dan sebagainya. Tapi tahu terus dilatih, akhirnya akan terbiasa. Numpak sepeda ini, ya. Kan seperti itu. Sehingga ada bekas di dalam kita,
latihan nok poso iki kudu membekas 11 bulan yang akan datang. Sehingga akan menimbulkan kedamaian, ketentraman, dan dapat mengubah secara total sikap kejiwaan kita. Akhirnya panjenengan dadi wong sing apik. Kula panjenengan terus selalu membersihkan diri, kekurangan apa. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan, saya ini setiap hari tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Padahal Kanjeng Nabi loh, Kanjeng Nabi itu maksum, harus terjaga. Tetapi beliau mencontohkan, paling tidak satu hari niku kula panjenengan sedaya tidak lepas dari 70 kali membaca istighfar. Tapi yo gak diwaca tok ngono. Ya diresapi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya cepet-cepet astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, cangkem itu gak mlebu nang ati. Astagfirullahaladzim. Aku salah apa sedina iki mang ya? Kelakuan elek apa sing wis tak lakoni sedina iki mang? Terus begitu. Ya Kanjeng Nabi itu mencontohkan satu hari minimal 70 kali. Kanjeng Nabi. Nah, kula panjenengan sedaya menungso biasa ya kudune luwih teko iku, ngoten lho. Kalau paling tidak kula panjenengan sedaya iki padha karo Kanjeng Nabi 70 kali sehari. Nah, kondisi jiwa yang seperti itulah kondisi jiwa yang selalu dapat mengendalikan nafsunya, selalu berbuat baik. Itulah yang dikatakan sebagai kondisi jiwa yang siap, yang telah siap memasuki 10 hari ketiga Ramadan. Coba dikit di sana. Wong sing siap memasuki 10 hari ketiga iku ya iku wong sing jiwane wis iso mengendalikan nafsune. Sifat-sifat elek dibuat dan ojo sampai kelakoni mana. Tuh, mengendalikan nafsu. Dan jiwa yang sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya target akhir dari 10 hari kedua itu adalah orang yang sudah sukses mengendalikan nafsunya dan telah menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Orang seperti inilah yang nanti dikatakan wong sing siap menghadapi 10 hari ketiga, yaitu di situ ada malam kemuliaan turunnya Lailatul Qadar. Nek panjenengan selama poso 20 dina iki kok gak ngelakoni pengendalian nafsu, kok gak ngelakoni sing apik-apik, ya wis berarti gak sukses 20 hari. Nah, kalau kula panjenengan sedaya ndak sukses terus ya napa Pak? Ndak apa-apa. Ya. Setelah ini harus kita lakukan. Di awal sampun kula sampaikan, Ramadan iki mau latihan. Dengar ya. Ramadan ini mau latihan. Latihan difasilitasi oleh Allah. Padha karo kita itu diundang penataran nang ndi dikai fasilitas boleh disangoni. Niku Ramadan. Sewenang ya. Tetapi ndok omong kok kon lapo? Kon ngamalno ilmune sing diikuti di latihan. Wow. Ya, jadi kula panjenengan harus selalu menghapus, menekan nafsu kita, kemudian kita munculkan sifat-sifat yang baik. Orang yang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang yang siap memasuki etapa terakhir, putaran terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21 sampai 30 atau 10 hari ketiga. Maka di 10 hari ketiga ini Kanjeng Nabi biasanya malah meningkatkan ibadahnya. Iktikaf, merenung. Nek kula panjenengan sedaya biasane nek 10 hari ketiga iki sing tarawih malah maju. Saiki mungkin wong lanang kari petang baris 4,5. Padahal awal ku ketuk ngarep mriko. Nah ini kan kubalik ya jane iki ya. Balik. Nah, orang yang berjiwa seperti itulah yang dikatakan sebagai orang yang siap menghadapi 10 hari
ketiga, kondisi jiwa yang telah siap menerima turunnya hikmah-hikmah Al-Quran. Orang yang mempunyai kondisi jiwa yang seperti itulah yang dikatakan orang yang siap menerima Lailatul Qadar. Nek panjenengan mboten ngoten jungkir wale apa ibadah di 10 hari ketiga, tapi 10 hari pertama dan kedua tidak sukses, jangan harap dapat Lailatul Qadar. Nah, niku hitungan secara yang disampaikan Kanjeng Nabi. Maka insya Allah besok kita lanjutkan bagaimana orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, prosesnya ya apa. Monggo kita akhiri pertemuan saat nikah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya walaupun belum maksimal mencapai target, mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kula panjenengan sedaya diparingi kekuatan oleh Allah sehingga kula panjenengan sedaya saged meraih Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.